Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di series tutorial kali ini saya akan membagikan suatu cara untuk mendistribusikan beban dari suatu struktur ya, struktur betonnya. Ya, yang perlu teman-teman ketahui ya sebelum kita mendesain suatu tulangan untuk struktur beton nantinya, kita harus tahu dulu gaya-gaya dalam yang bekerja pada suatu struktur yang nanti penulangannya akan kita desain. Yang pertama, untuk mengetahui gaya-gaya dalam itu, kita harus melalui perhitungan McTech ya. Dan yang dibutuhkan pada saat perhitungan McTech itu adalah beban-beban yang bekerja pada struktur itu sendiri ya. Beban berat, itu dead load, lalu beban hidup, itu seperti beban orang dan lain-lainnya, beban merata, beban dinding, itu super dead load dan lainnya. Masih banyak lagi ya. Oke, langsung saja. Di sini saya terangkan beberapa konsep dulu ya. Distribusi beban itu apa? Yaitu pendistribusian beban dari plat atap lalu ditransfer ke struktur balok, dari struktur balok ini mentransfer lagi ke struktur kolom, dari struktur kolom beban ini diteruskan hingga ke struktur bawah yaitu struktur pondasi, lalu struktur pondasi menyebarkan beban itu ya ke dalam tanah. Di situ nanti akan terjadi perlawanan ya antara beban dari struktur ini sama daya dukung tanah ya, kapasitasnya ya. Oke, suatu contoh, saya mempunyai portal sederhana seperti ini ya, dengan bentang arah Y 3 meter dan bentang X nya 5 meter ya. Saya ambil yang ini, yang plat lantai ini di sini. Kenapa? Karena di sini sudah dihitung gitu ya. Misalkan saja sudah dihitung itu yang plat atap. Kenapa saya ambil contoh yang plat lantai? Karena nanti akan ada beban dinding ya. Bagaimana cara menambah beban dinding itu bekerja pada balok-balok ini ya. Kalau di plat atap tidak ada beban dinding ya. Yang ada beban hujan, yaitu tebal asumsi genangan air hujan dikali dengan berat jenis air ya, 1000 kg per meter kubik. Oke, langsung saja yang pertama untuk mendistribusikan ini yaitu preliminary design. Apa itu? Yaitu menentukan dimensi dari tebal plat maupun beton-beton maupun balok-balok yang menopangnya ya. Balok induk. Misalkan saya menggambarkan tampak atas. Ini dia balok induk. Ini adalah balok anak. Untuk balok induk itu sendiri bentangnya adalah 500. Seper 12 ya. Untuk balok induknya. Seper 12 bentang. Ya, ini nanggung sekali, kita ambil 45 untuk H. Untuk B seper 2 dari 45 17,5. Oh bukan, 22 ya. Kita ambil 25 saja. Untuk dimensi balok induk H45, untuk B 25. Ini balok induk ya. Sedangkan untuk balok anak bentangnya sama 500. Kita ambil ini balok anak ya. Oh ya, apa itu balok induk? Balok induk adalah suatu balok yang bertumbuh langsung pada kolom. Elemen ini ya, batang ya. Apa itu balok anak? Balok anak adalah suatu balok yang tidak bertumbuh langsung pada kolom, melainkan bertumbuh pada balok induk ya. Yaitu bentangnya 500 dikali 1/15 ya, karena dia balok anak, sama dengan 33,3
kita ambil 35 untuk H nya ya. Lalu bagaimana B? Sama saja, setengah dari 35 yaitu adalah 17,5. Saya ambil 20 saja. Untuk dimensinya dimensi balok anak ya 20 untuk B nya. Lalu untuk H sama dengan 35. Ini untuk tebal plat karena dia adalah plat lantai, saya ambil 12 cm ya, 120 mm. Oke, setelah kita sudah menentukan dimensinya dari elemen-elemen balok dan plat, lalu apa yang kita lakukan? Lihat saja di diagram alirnya, yaitu kita mulai melakukan yang namanya pembebanan. Seperti biasa ya pembebanannya, seperti di video saya sebelumnya. Ada beban hidup dan beban mati. Gini ya. Yang pertama beban mati plat, DL pada plat. Itu ada berat sendiri plat. Yang rumusnya itu tebal material dikali dengan berat jenisnya. Tadi saya ambil 12 ya, 12 cm, ini meter dikali 24, yaitu adalah berat jenis beton bertulang, kilonewton per meter persegi. Setelah plat apa? Pasir, yang nantinya untuk pasangan keramik ya. Kita ambil tebalnya 0,05 dikali 18. Saya ambil yang 18 kenapa? Karena pasirnya yang jenuh air ya, sama dengan 0,9. Lalu spesi atau bahasa lapangannya itu lulo, saya ambil tebalnya 3 cm kali dengan 22. Ini berat jenis beton. Kalau yang 24 berat jenis beton bertulang. Oke, hasilnya 0,66 kilonewton per meter persegi. Keramik, asumsikan saja 0,15. Lalu plafon pas penggantung ya, itu asumsikan saja 0,17 kilonewton per meter persegi. Lalu kita total semua ini sama dengan 4,76 kilonewton per meter persegi. Ini dead load dari plat. Lalu bagaimana dengan beban hidup? Beban hidup plat itu biasa kita sebut LL ya. Karena ini rumah sederhana, beban hidupnya itu 1,25 kilonewton per meter persegi. Rumah ya, rumah tinggal sederhana. Ini berat jenis ini kalian bisa dapatkannya di PPIUG, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung. Dan tidak ketinggalan juga berat untuk beban mati ya, berat balok ya. Beban mati balok dan dinding. Yang pertama DL balok induk, yaitu ya, luas penampang dari balok dikalikan dengan 24, yaitu massa jenis beton. 0,25 dikali 0,45 dikali 24, yaitu hasilnya adalah 2,7 kilonewton per meter ya. Lalu dead load balok anak sama saja, yaitu dimensi dikali dengan 24 ya. 20 dikali 35 ya, karena di sini meter, 0,2 dikali
0,35 dikali berat jenis sama dengan 1,68 kN per meter. Untuk dinding, dead load pada dinding yaitu tinggi pasangan dinding yaitu 4 meter dikali dengan beban dinding per meter persegi yaitu 2,5 kN per meter persegi ya. Itu sama dengan 10 kN per meter. Ketika pembebanan sudah kita lakukan atau loadingnya, apa yang kita lakukan? Kita lihat lagi, yaitu skema distribusi ya. Apa itu skema distribusi? Yaitu ini ya. Teman-teman nanti akan menggambarkan aliran-aliran beban itu hingga sampai ke bawah itu bagaimana. Ya, saya berbicara konsep dulu di sini. Konsep dari plat. Plat itu dibagi menjadi dua ya, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Untuk plat satu arah yaitu di mana nilai LY per LX lebih besar daripada 2. LY ini adalah bentang panjang dari plat, sedangkan LX adalah bentang terpendek dari plat ya. Sedangkan untuk plat dua arah itu sendiri yaitu di mana nilai LY per LX itu lebih kecil daripada 2. Ini sudah bisa dikategorikan plat dua arah ya. Oke, sebagai contoh ini saya akan mengecek misalkan ini ya, plat ini apakah dia tergolong dua arah atau satu arah ya. Bentang panjangnya 5 meter, bentang pendeknya 3. Kita cek. Bentang panjangnya 5 meter, bentang pendeknya 3 meter. LY per LX sama dengan 5 per 3, yaitu didapat 1,6 ya, 1,66, lebih kecil daripada 2, maka plat ini tergolong dari plat dua arah. Untuk plat dua arah itu sendiri skema pembebanannya yaitu dengan metode amplop. Metode amplop. Metode amplop ini sendiri nanti akan menjadi beban itu dua jenis ya, yaitu beban trapesium dan beban segitiga. Ini beban segitiga dan ini beban trapesium. Beban-beban itu sendiri nanti akan ditransfer ke sekeliling balok yang ada di bawah ini ya. Tentu ada perumusannya. Untuk perumusannya itu sendiri, untuk beban segitiga ini adalah LX karena dia bentang terpendeknya menghadap ke LX ya, beban segitiganya. Tentu akan sangat sulit bila kita menghitung statika dengan beban begini ya. Maka kita transfer beban itu menjadi beban merata biasa ya. Nah, untuk perumusannya yaitu adalah Q ekuivalen sama dengan 2 per 3 dikali berat dikali B. Apa itu B? Yaitu setengah dari LX. Apa ada rumus yang lebih cepat daripada Q ekuivalen ini? Ada, yaitu Q ekuivalen sama dengan W dikali LX per 3. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang mana saja, tapi saya pribadi suka yang menggunakan yang ini ya, karena lebih simpel ya, menurut saya lebih simpel ya. Begitu pula dengan trapesium, beban trapesium akan sangat sulit bila kita ini LD ya, lihat, karena beban trapesium ini menghadap ke sumbu yang terpanjang plat ya.
Beban trapesium ini juga akan kita transfer menjadi beban merata. Ini. Yang rumusnya adalah Q ekuivalen sama dengan W dikali B. B itu adalah setengah dari LX, lalu dikali dengan 1 min 4 per 3 B kuadrat per LY kuadrat. Ini. Rumus ini repot. Apa ada yang lebih mudah? Tentu ada. Yaitu adalah Q ekuivalen sama dengan W LX per 2. LX ini benang terpendek ya, jadi ini tidak dipakai. Dikali dengan 1 min 1 3 dikali X, koefisien X kuadrat. Koefisien X ini adalah LY per LX. Di tutorial ini saya akan menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang menurut saya sendiri simple, tapi teman-teman boleh memilih kedua rumus ini ya. Terserah teman-teman ya. Oke. Untuk plat 5x3 ini dia tergolong plat 2 arah ya. Maka dari itu dia amplop. Gini ya. Bagaimana untuk plat ini? Kita belum tahu ya. Ya kita periksa. Untuk bentang panjangnya, bentang terpanjangnya 5 meter. Di sini bentang pendeknya 1,5. Sama LY per LE sama dengan 5 per 1,5 sama dengan 3,33. Nilai ini lebih besar daripada 2, maka dia tergolong plat 1 arah karena dia lebih besar daripada 2. Oke. Lalu bagaimana dengan pendistribusian bebannya? Pendistribusian bebannya yaitu mudah saja, tinggal kita bagi 2 saja ini. Setengah beban membebani balok bawah dan setengah bebannya lagi membebani balok sisi yang berlawanan ya. Untuk distribusi bebannya simpel sekali ya rumusnya ya, yaitu adalah W per L LX ya dibagi 2. Maksudnya apa ini? Berat dikali dengan ini adalah LX nya. LX ini dibagi 2 adalah setengah dari bebannya ya. Oke, itu saja. Langsung kita gambarkan ya. Begitu pula dengan yang ini. Ya, setelah selesai melakukan skema pembebanan pada plat ya, menuju struktur yang di bawahnya, lalu apa yang kita lanjutkan? Yaitu adalah mulai mendistribusian ya, pendistribusiannya. Bagaimana? Ya, kita lakukan satu-satu. Kita lakukan satu-satu. Misalkan saja ini saya namai kolom K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, dan K9. Yang pertama kita desain, yang kita analisis ini dulu ya. Kita namai balok 1. Yaitu suatu balok induk yang dibebani oleh beban 1 segitiga ya. 1 ini yaitu kolom 4 sampai dengan kolom 7 balok 1 ya. Gini, ini 3. Untuk menjadikannya beban merata sederhana,
Ya, kita masukkan saja rumus yang tadi ya, Q ekuivalen sama dengan W per LX bagi 3 sama dengan W ini adalah berat mati atau dead load ya, yang tadi kita hitung adalah 4,76 dikali dengan LX sama dengan 3 dibagi 3, tentu hasilnya adalah 4,76 kilonewton meter. Jangan lupa ditambahkan balok induk. Kenapa? Karena dia adalah balok induk ya, bertumbuh pada balok induk ya. Ini balok induk 2,7 ditambah 10 ini apa? 10 ini adalah dinding ya, berat dinding. Ini adalah QD L ya, sama dengan 17,46 kilonewton per meter. Lalu bagaimana untuk live loadnya? Sama saja dengan rumus yang ini ya, Q ekuivalen sama dengan W, itu kita masukkan yang berat hidup ya, beban hidup ya, 1,25 kali 3 adalah LX dibagi dengan 3, tentu hasilnya 1,25 kilonewton per meter. Lalu beban kombinasi Q ultimate sama dengan 1, ini 3 tadi ya, 1,2 dikali dengan dead load 17,46 ditambah 1,6 dikali 1,25 yaitu live load, maka hasilnya adalah 22,9 ya, saya ambil 23 saja kilonewton. Ini adalah QU itu apa? QU itu ini. Itu untuk reaksi perletakannya, tumpuannya, kita ini reaksi yang ini dengan yang ini itu sama ya nilainya, yaitu kolom 4 dengan kolom 7 itu sama, yaitu Q dikali lengan dibagi 2, yaitu 23 dikali 3 meter dibagi 2, yaitu didapatkan hasil 34,5 kilonewton untuk perletakannya ya. Itu. Lalu bagaimana untuk yang trapesium? Misalkan saja saya ambil contoh yang ini ya, trapesium ya, suatu balok yang dibebani satu beban trapesium ya, bentangnya 5 meter ya. Langsung saja yang nomor 2 ya, kolom 7 di sini balok 2, saya di sini K8 ya, kolom 8, ini balok 2 itu seperti ini. Ups, ini adalah 5 meter. Untuk trapesium itu sendiri bagaimana? Ya caranya sama saja. Yang pertama kita cari koefisien X, yaitu adalah LY per LX sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,67 ya. Lalu masukkan Q ekuivalen sama dengan WLX per 2 dikali 1 min 1 per 3 dikali koefisien X kuadrat. Ini berapa? Ini yaitu sama dengan W, kita ambil yang dead load terlebih dahulu, yaitu 4,76 dikali dengan benang pendeknya 3 dibagi 2 dikali 1 min 1 per 3 dikali koefisien ini ya, 1,67 ya, 1,67 kuadrat. Itu hasilnya adalah 6,28 kilonewton per meter. Jangan lupa kita menambahkan beban dari balok induk dan dinding, yaitu 2,7 dan 10 ya, itu sama dengan Q dead load sama dengan 18,9 atau sama dengan 19 kilonewton per meter ya. Bagaimana dengan beban
hidup sama saja, kita masukkan W nya beban hidup 1,25 dikali dengan Lx yaitu 3 dibagi 2 dikali dengan 1 min 1 3 dikali 1,67 itu koefisien X kuadrat. Kita dapatkan hasil 1,65. Untuk beban kombinasinya QU sama dengan 1,2 kali dead load yaitu 19 ditambah 1,6 dikali 1,65 kita dapatkan QU nya adalah sebesar 25,44 kilonewton meter. Ya, ini adalah Q ultimate ya dari balok dari beban plat itu ya yang ditransformasi ya. Untuk perumusannya sama penghitungannya gini. Dia akan transform menjadi beban merata sederhana. Nih. QU sama dengan 25,44 kilonewton per meter. Untuk reaksi perletakannya yaitu di kolom 7 dan kolom 8 itu sama saja. Kolom 8 ya. Itu adalah QU kali L per 2 sama dengan 25,44 dikali 5 meter dibagi 2. Itu hasilnya adalah 63,6 kilonewton. Ini adalah perletakannya ya. Ini tadi Q ultimate nya. Oke, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah beban kembar. Ini beban kembar segitiga. Bagaimana cara menghitung beban kembar segitiga? Misalkan ini saya beri nama balok 3. Oke. Yang nomor 3 ya. Diapit kolom 5 kolom 8. Balok 3. Terus ini nomor 3 harusnya ya. Oke, saya gambarkan saja. Dia begini ya. Ini 3 meter. Itu diapit oleh 2 beban segitiga. Begini ya. Untuk perumusan satu kali beban segitiga itu adalah Q ekuivalen sama dengan WLX per 3. Karena dia ada 2, maka ini dikalikan dengan 2. Oke. Langsung saja. Satu kali Q ekuivalen tadi sudah kita hitung ya. Ini beban segitiganya sudah kita hitung. Satu Q ekuivalen yaitu adalah 4,76 ya. Lihat. 4,76. Masukkan saja di sini 4,76. Tuh. Dikali dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali ya. Ini sama dengan 9,52 kilonewton per meter. Jangan lupa ditambahkan dengan beban balok induk 2,7 dan beban dinding ya. Yaitu adalah QDL sama dengan 22,2 kilonewton per meter ya. Untuk beban selanjutnya adalah beban hidup. Sama saja, beban hidup yaitu WLX per 3 ya. Q ekuivalen sama dengan W nya 1,25 dikali 3 per 3 ya. Yaitu adalah 1,25 dikali 2. Kenapa 2? Karena bebannya 2 kali. Sama dengan 2,5 kilonewton per meter. Untuk Q ultimate nya sama 1,2 dead load 22,2 tambah 1,6 2,5. Lalu didapat Q ultimate adalah 30,66. Tuh, kita gambarkan seperti ini ya. QU sama dengan 30,66 kilonewton per meter. Ini 3 ya. 3 meter. Reaksi tumbuhan di K5 dan K8 itu sama, yaitu rumusnya W O Q QU
QU dikali L per 2, yaitu 30,66 kali 3 meter per 2, yaitu adalah 46 kilonewton. Oke. Ini reaksi tumbuhannya ya. Ya, setelah mencari beban dari segitiga kembar dari balok B3 ya, kita langsung saja mencari ke ini beban trapesium kembar ya. Yang tadi ini adalah beban segitiga kembar, yaitu adalah balok 3. Sekarang kita beri notasi atau label ya, dia balok 4 yang diapit oleh kolom 5 dan kolom 6. Ini kolom 6. Balok 4 ini 4 ya, diapit oleh kolom 5 dan kolom 6. Bentuk bebannya seperti ini. Maaf. Ya, kurang lebih seperti ini, 5 meter ya, LX ya, LY ini ya. Cara mencarinya mudah saja. Untuk satu beban trapesium ini, beban ekuivalennya adalah Q ekuivalennya W LX per 2, 1 min 1, 3 koefisien X kuadrat. Ini juga sama. Karena ini sama seperti yang di atas, maka rumus ini kita kalikan dengan 2. Untuk satu beban ekuivalen trapesium, kita sudah mendapatkannya tadi. Lihat, satu ekuivalen dead load 4,76 itu 6,28. Masukkan saja ya, 6,28 dikali dengan 2, karena 2 kali bebannya, yaitu sama dengan 12,656 ya, kilonewton per meter. Jangan lupa tambahkan beban dari balok induk 2,7 kilonewton per meter dan dinding. Lalu kita jumlahkan, ini adalah QDL sama dengan 25,26 ya. Untuk LL atau live load sama saja, rumusnya seperti ini, cuman dikali 2. Kita lihat lagi. Untuk live load 1,25 itu adalah 1,65. Kita kalikan dengan 2 karena bebannya ada 2, yaitu adalah 3,3 kilonewton per meter. Ini juga kilonewton per meter. Hati-hati dengan satuannya. QU seperti biasa, 1,2 dead load 25,26 tambah 1,6 live load 3,3. QU diperoleh 35,6 kilonewton per meter. Ini begini, ini bebannya, ini tumpuan kolom 5, ini tumpuan juga kolom 6, ini 5 meter, 5 meter. QU 35,6 kilonewton per meter. Gini ya statikanya. Kita akan mencari reaksi. Besarnya reaksi di kolom K5 dan kolom K6 ini sama ya, yaitu QU kali L per 2. Q-nya 35,6 dikali dengan 5 meter bagi 2 diperoleh 89 kilonewton. Oke. Ya, segitiga kembar sudah, beban trapesium kembar juga sudah. Lalu kita cari beban kombinasi yang lainnya ya. Seperti kombinasi ini antara kolom K4 dan kolom K5 ya. Anggap saja ini balok B5. Nomor 5 ya. Kolom 4 sampai dengan kolom 5, baloknya B5. Formasi bebannya seperti ini ya.
satu dari beban plat satu arah dan yang satu adalah beban trapesium dari plat dua arah. Sedikit membingungkan ya, tapi secara konsep sama. Kita cari dulu ini Q ekuivalennya. Tentu yang pertama adalah dead load WD dikali LX per 2 seperti yang awal-awal saya katakan tadi ya, untuk beban dari plat satu arah ya, sama dengan 4,76 itu adalah dead load dikali 1,5 adalah ini LX 1,5 dibagi 2 diperoleh hasilnya 3,57 kilonewton per meter. Lalu untuk satu beban mati trapesium kita sudah menghitungnya tadi ya. Ini QDL dari trapesium yaitu 19 kN per meter. Lalu beban ini kita tambahkan, kita jumlahkan ya, QDL nya sama dengan 3,57 tambah 19 yaitu adalah 22,57 kilonewton per meter. Ini adalah QDL dari yang diterima balok ini ya, satu dari QDL plat satu arah ini dan satu lagi dari plat dua arah. Bagaimana untuk live load? Sama, kita cari dulu yang plat satu arah ini dulu. Q ekuivalen sama dengan WLX per 2 yaitu 1,25 untuk live load beban hidup ya, 1,5 itu adalah LX nya, ini dia ya, LX nya 1,5 untuk plat satu arah dibagi 2 yaitu 0,93 kilonewton per meter. Untuk plat dua arah ini yang membebani balok induk ini kita sudah menghitung ya plat ekuivalennya yang live load ya. Lihat di sini yaitu adalah 1,65 1,2 lihat. Ini adalah live loadnya 1,65. Seperti biasa kita jumlahkan untuk QLL yang diterima oleh balok induk ini ya, 0,93 ditambah 1,65 yaitu hasilnya adalah 2,58 kilonewton per meter. Seperti biasa setelah mencari QD dan QL, QU 1,2 dead load yaitu adalah 22,57 ditambah 1,6 live load 2,58 didapatkan QU sama dengan 31,2 kilonewton per meter ini ya. Oke. Untuk gambarnya, gambar statikanya tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini 5 meter. Ini QU 31,2 kilonewton per meter ya. Lalu bagaimana dengan kolom 4 dan kolom 5? Beban yang diterima itu sama dengan support ya, QU kali lengan kali bagi 2 ya. QU nya adalah 31,2 dikali jarak adalah 5 meter dibagi 2 sama dengan 78 kilonewton. Oke. Ini adalah QU dan ini reaksi tumpuannya ya. Untuk beban kombinasi satu plat ini sudah ya, dua jenis plat sudah ya. Lalu satu kombinasi lagi ya, kombinasi ini balok anak ya, yang dibebani plat satu arah semua ini ya. Ini langsung saja kita contohkan balok anak gitu aja ya. Balok anak dia tidak bertumbuh pada kolom ya, yang nantinya support ini akan menjadikan beban titik terhadap balok induk begini ya.
ini adalah supportnya. (5 meter). Langsung saja, untuk satu kali support tadi rumusnya adalah W LX per 2. Karena dia ada 2, maka kalikan 2. Gitu. Untuk key dead load ya, dari ini ya, sudah kita hitung tadi untuk plat satu arah, yaitu adalah ini 3,57 ya. Itu satu kali dia ya, 3,57. Maka adalah 3,57 dikali 2. Kenapa 2? Karena dia ada 2 ini. Sedangkan ini adalah ini. Itu hasilnya diperoleh 7,14 kN ya per meter. Untuk satu kali dia ya. Jangan lupa tambahkan 1,68. Itu adalah berat dari balok anak yang kita hitung di awal-awal tadi ya. Ini 1,68 untuk balok anak. Lalu dinding kita plus, ini adalah GDL dari ini ya, balok yang diterima oleh balok ini ya, 18,82 kN per meter. Setelah kita mendapatkan GDL juga GLL, yaitu rumusnya sama, 2 kali dari rumus ini ya, X per 2 dikali, kita sudah menghitungnya tadi ya. Untuk ini adalah, lihat, 0,93 ini, 0,93 sama dengan 1,86 kN per meter. Kita cari QU sama dengan 1,2 dead load tadi, 18,82 ditambah 1,6 live load 1,86. QU didapat sebesar 25,56 kN per meter. Seperti biasa kita gambarkan statikanya. QU 25,56 kN per meter. Dengan ini 5 meter. Supportnya, beban titik ya, itu sama saja, Q kali jarak bagi 2, 25,56 dikali 5 meter per 2 sama dengan 64 kN. Setelah kita mencari kembar-kembar ini, ada satu lagi kasus yang sedikit membingungkan ya untuk teman-teman yang baru belajar ya. Mungkin kalau sudah pro sudah bisa ya. Ini kita beri nama ini balok 6 atau balok 7 ya, yang diapit kolom K2 dan K5. Balok 7 diapit oleh kolom 2 dan kolom 5. Itu bentuk bebannya seperti ini. Dan ini 3 meter. Ya, seperti ini ya. Kombinasinya seperti ini. Namun kita langsung gambarkan saja. Ini sudah bisa ditransfer ya ke sini ya. Langsung bisa ditransfer. Ini adalah QU dari beban ekuivalen segitiga. Kita sudah menghitungnya ya tadi ya di awal-awal ya. Ini ya, lihat. QU untuk satu beban segitiga adalah 23 kN. 23 kN.
per, oh ini per meter ya, maaf, per meter ya. Sekali lagi teman-teman awas ya, hati-hati dengan satuannya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah ini PU, jarak 1,5 dari kanan, dari kiri ya, juga demikian 1,5 juga dari kanan. Ini nanti 3 meter ya. PU ini adalah ini beban support atau beban titik yang diakibatkan dari balok anak. Kita sudah menghitungnya juga tadi. Lihat, dia balok anak kembar. Supportnya dia 64 kN, maka di sini adalah 64 kN. Udah itu aja ya. Ini kilonewton per meter, sedangkan PU 64 kN. Untuk reaksi perletakannya di kolom K2 dan kolom K5 sama, yaitu QU dikali dengan jarak dibagi 2 ditambah PU per 2. Itu sama dengan QU nya 23 dikali 3 meter jaraknya dibagi 2 ditambah PU itu 64 kN per 2. Hasilnya adalah 66,5 kN. Nah, ya semua beban sudah kita distribusikan ya. Ini adalah plat lantai 2 ya. Lalu sekarang bagaimana dengan kolom? Kolom itu yang paling besar menahan gaya aksial itu rata-rata yang ada di tengah ya, di sini dia. Kenapa begitu? Karena dia yang banyak cabangnya ya. Banyak cabang dari balok anak, sedangkan setiap balok anak ini masing-masing memikul bebannya sendiri-sendiri ya. Kita coba saja hitung. Dari balok B3 dia menyumbangkan support di titik K5 ini berapa besarnya. Kita sudah hitung tadi di segitiga kembar. Ini dia. Untuk kolom K5 itu supportnya sebesar 46 kN. 46 kN. Lalu di balok 7 supportnya ini ya, balok B7 itu ini. B7 ya, seperti ini ya. Itu supportnya 66,5. Ini dia. 66,5 kN. Karena dia beban titik ya. Kalau Q itu beban merata tadi ya. Itu titik-titik kN per meter. kN per meter dia. Lalu untuk balok 4 dia trapesium double tadi berapa? Trapesium double kolom 5 dia menyumbangkan support sebesar 89 kN. Lalu yang terakhir ini balok 5, satu trapesium, satu dari plat satu arah. Ini dia menyumbangkan support di kolom 5 karena sasarannya kita 5 sebesar 78 ya, 78 kN. Tuh, oke. Lalu berapakah gaya aksial yang diterima kolom pada lantai 2? Tidak seluruh ya, tapi pada lantai 2 ya. Itu PU sama dengan 66,5 ditambah dengan 89 ditambah dengan 46 ditambah dengan 78 didapat 279,5 kN, atau kita bulatkan 280 kN. Jadi beban aksial yang membebani struktur kolom di lantai 2, bukan keseluruhannya, ini masih lantai 2 ya. PU sama dengan 280 kN. Sebesar ini dia. Nah, untuk teman-teman mendesain kolom ini bila di pekerjaan lapangan itu sering dispesialkan ya. Struktur kolom ini dispesialkan lah. Apa itu dispesialkan dan kenapa? Karena kolom ini salah satu struktur yang penting
Semua struktur memang penting seperti balok, plat, dan lainnya. Untuk kolom ini sendiri pentingnya itu sangat luar biasa ya. Kita bayangkan saja suatu portal cantilever begini. Bila balok ini patah atau crack ya, itu bangunan tidak langsung roboh ya atau hancur gitu, mungkin akan melendut sedikit gitu. Tapi jika kolom ini yang fail, maka bisa dipastikan bangunan ini, lihat, dia akan fail juga ya semuanya. Makanya di pekerjaan lapangan itu sering diperhitungkan secara spesial lah. Entah itu mutu betonnya ditingkatkan ya, lebih di up, atau bajanya menggunakan ulir, atau perancangan penulangannya itu memakai sistem yang khusus ya, seperti sistem rangka pemikul momen khusus itu ya, itu untuk gedung-gedung tinggi ya. Kalau untuk rumah sederhana mungkin hanya ini saja, ininya di up, lalu mutu betonnya di up, lalu dimensinya lebih diperbesar, atau menggunakan tulangan baja ulir gitu ya. Intinya kolom ini lebih diutamakan lah ya di proyek ya. Oke, itu saja dari saya dan di series tutorial kali ini. Terima kasih.